sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya. Oke, function and graph. Kelihatan nggak? Yes, ma'am. Iya, Ya. Jadi eh, week ini function and graph. Minggu depan kita akan bahas simbol-simbol atau istilah-istilah matematika yang terkait dengan kalkulus, termasuk itu limit dan derivatif ya. Nah, untuk kali ini kita bahas yang fungsinya dulu, istilah-istilah yang berkaitan dengan fungsi dan grafik. Karena memang ada hal-hal yang perlu kamu ketahui. Ini basic dan sangat sangat kepake sebetulnya dalam eh, keberlanjutan karir kamu nanti kalau kamu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, kalau kamu lihat slide Ibu, ini sebetulnya Ibu ambil kebanyakan dari, bukan kebanyakan ya, tapi hampir semuanya Ibu ambil dari buku kalkulus edisi ke-9 dari Farberg and Purcell. Punya nggak kalian? Jadi memang untuk mencari sumber yang apa namanya valid dan kredibel gitu ya, baik itu istilah-istilah yang bisa dipakai maupun konsepnya, maka Ibu nggak bisa ngambil sumber lain kecuali ya buku Parsel ini yang memang penjelasannya udah sangat sistematis, istilah-istilahnya juga sudah apa namanya valid gitu. Karena memang kalau kita searching sembarangan online juga mungkin akan muncul banyak versi dan konsep yang penjelasannya akan apa namanya bervariasi gitu ya. Jadi Ibu akan konsisten pakai materi dari Farberg and Purcell, buku kalkulus edisi ke-9 seperti itu. So before we start discussing about function, kita perlu tahu the rectangular coordinate system. Biasanya kita sebut sebagai koordinat apa kalau di buku-buku matematik? Yang biasa kita familiar istilahnya koordinat Kartesius, ma'am. koordinat kartesius. Nah, dalam bahasa Inggris kita sebutnya Cartesian coordinates. Itu kalau nggak salah diambil dari nama seorang mathematician ya, benar nggak sih? Ada yang tahu nggak? Cartesian coordinates itu diambil dari nama seorang mathematician. Cartesius. Cartesius, Cartesius atau Rene Descartes. Ibu kurang yakin, tapi kayaknya Rene Descartes deh, karena ada card-cardnya gitu deh. Nah, ini juga bisa jadi salah satu topik presentasi kamu ketika kamu mencermati suatu perkembangan konsep matematika dari sisi sejarah matematik. Jadi kamu bisa pertimbangkan sebagai bahan individual presentation, ya. René Descartes exactly, Miss. Yes, Rene Descartes ya. René Descartes. So in the plane, produce two copies of the real line, one horizontal and the other vertical. Jadi ada satu horizontal dan satu vertical line, so that they intersect, berpotongan at the 0 points of the two lines. 0 points ini kita bisa sebut sebagai origin, ya. Kemudian dua garis yang berpotongan tadi kita sebut coordinate axis, sumbu-sumbu koordinat. Oke. Lalu yang horizontal kita sebut x-axis, yang vertikal kita sebut y-axis. Kemudian kalau digambar kita lihat di sini ada 4 regions yang disebut sebagai quadrants. Ada quadrants 1, 2, 3, and 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. I'm sure you are all familiar with the concept. Ya. Kemudian di sini kita lihat each point P in the plan can now be assigned a pair of numbers called its Cartesian coordinates. Oke. Kemudian di sini apa lagi yang bisa kita lihat? Nah, A, B. A, B kita sebut apa? Kemarin kayaknya udah sempat ada pembahasan ya. A, B is an ordered pair of numbers. Ya. Yang the first number A is the x coordinate, yang B disebut y coordinate. Oke. A, B is an ordered pair of numbers.
A is the X coordinate and B is the Y coordinate. Jadi istilah ini tolong diingat baik-baik. Kemudian kita berlanjut ke grafik sebuah equations. Graph of an equation. Apa itu graph of an equation? If you have an equation and you want to plot the graph in the Cartesian coordinate, then you have to choose some points. Benar nggak? Kalau misalkan grafiknya bentuknya garis, 2 poin cukup, benar? Untuk bisa membuat sebuah garis. Jadi di sini the graph of an equation in X and Y consists of those points in the plane whose coordinates satisfy, memenuhi, ya, satisfy the equation that is make a true equality. Nah, di sini ada step 1, 2, 3, the graphing procedure. So for example, you have y equals 2x cubed minus x plus 19. So the 3-step procedure consists of step 1. What is step 1? Obtain the coordinates of a few points that satisfy the equation. Step 2, plot. Plot itu berarti kamu titik-titikin ya. Plot these points in the plane. Step 3, connect the points with a smooth curve. Oke. Jadi istilah-istilah ini atau kalimat instruksi ini yang perlu kamu ingat baik-baik saat kamu menjelaskan konsep matematik maupun saat kamu menjelaskan solusi saat nanti ada written test gitu ya. Okay, this is graph of an equation, and then next we have symmetry of a graph. Symmetry itu apa sih? Apakah semua grafik itu pasti simetri atau enggak? Tidak semuanya. Ada Tidak syaratnya semua. gitu biar simetris. Betul. So consider an arbitrary graph. It is symmetric with respect to the y-axis. Nah, jadi kita menggunakan istilah di sini symmetric with respect to. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya simetri terhadap gitu ya. Benar nggak? Nah, ini istilah dalam bahasa Inggris. Symmetric with respect to the y-axis. Symmetric with respect to the x-axis. Jadi karena apa namanya? Konsep simetrinya sama seperti simetri bangun datar ya, berarti kamu anggap aja sumbu Y sebagai sumbu simetrinya gitu kan, simetri lipat ya. Atau sumbu X sebagai sumbu simetri lipatnya. Kalau dia symmetric with respect to the x-axis. Nah, ini istilah untuk simetri. Kita bisa lihat gambar 2 dan gambar 3. Oke. Okay, in terms of equations, we have 3 simple tests. The graph of an equation is number 1, symmetric with respect to the y-axis if replacing x by minus x gives an equivalent equation. Apa sih artinya dalam grafik untuk poin nomor 1 ini? Ada yang bisa menjelaskan interpretasinya? By replacing x with minus x. Kalau dalam grafik gambar 2, apa yang bisa kamu perhatikan? What can you observe from the graph in figure 2? Izin menjawab, Mem. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang poin 1 itu, jadi dia akan simetris terhadap sumbu Y jika kita mengganti X dengan min X, dan dia akan memberikan persamaan yang ekuivalen. Okay. If we look at the graph, what can you say? Untuk jarak dari Y
Untuk jarak dari sumbu Y ke X itu dia sama dengan jarak dari sumbu Y ke min X, mem. Jarak dari sumbu Y ke min X. Or, dengan kata lain, in other words, we can also say apa? Tuh, kalau kamu lihat di situ ada minus X, Y, X, Y. Itu artinya apa? Jaraknya sama, tapi kalau kita lihat dari sisi equation-nya, maka untuk setiap for every minus X, ya enggak? The value of Y is equal to the value of Y is equal to when X is positive. Benar? Baik itu X-nya positif atau negatif, dia nilai Y-nya akan sama. X-nya 2 atau min 2, Y-nya 1. X-nya 3, min 3, nilai Y-nya pasti sama. Benar nggak? Iya, mem. Nah, sementara yang gambar 3, kalau yang gambar 3, maka perbandingannya apa? Maka untuk jarak dari sumbu X ke Y dan sumbu X ke min Y itu akan sama, dan untuk X-nya itu tidak berubah, mem. Iya, untuk satu nilai X terdapat dua nilai Dua nilai Y. Y, yaitu minus Y and Y. Oke, kira-kira based on figure 2 and figure 3, which one is considered as a function? Yang mana yang merupakan fungsi? Yang mana yang bukan fungsi? Karena ini kita masih bicara grafik equation ya secara general. Grafik fungsi, grafik di figur 2 dan 3, mana yang contoh fungsi dan mana yang contoh bukan fungsi. Kamu perlu ingat kembali nih definisi fungsinya. 2 dan 3 fungsi bukan dua-duanya. Sorry. Jason, Jason, what do you think? Sorry, I want to ask Jason. Oke, mem. Ya, ma'am. Did you hear me? Yes. Yes, what is the answer of my question? Dua-duanya adalah fungsi, ma'am. Okay, can you explain a little bit more? Karena dua-duanya merupakan apa ya? Ya, merupakan fungsi. Fungsi itu apa, Jason? What is the definition of function? Fungsi itu Okay, who agree or disagree with Jason? Kalau both of the graphs are examples of functions. Saya disagree, mem. Rizky disagree. Who else disagree? Ibu mau dengar lagi dari yang lain. Who else disagree? Or maybe agree? Ada satu suara disagree, yang lain? Gilang, do you agree or disagree with Jason? Sebentar, Mem. Saya masih mamen dari grafiknya Yes. sebentar. Okay. Look at the graph and remember the definition of function and think whether
both of the graphs are examples of functions or not? Zidan, what do you think? Do you agree with Jason or disagree? I agree, ma'am. You agree with Jason. Okay, let me ask some other students. Rahmi, do you agree or disagree, Rahmi? Ibu belum akan tanya alasannya nanti Ibu mau tanya dulu pendapat. Do you agree or disagree with Jason? Yes, please. Tahu masih The sounds is not clear, Rahmi. Suaranya nggak jelas. Do you agree or disagree? sudah terdengar belum, Mem? Iya, agree or disagree? Belum tahu, Mem. Kenapa? Masih lihat grafik. Kalian tahun Izin, kedua kan ya? Miss, boleh penguatan tadi Kak yang Siapa dimaksud nih? fungsi? Oke, Saya Jason. Jason, please. Ya. Mungkin penguatan dari saya, kenapa gambar kedua, gambar ketiga itu merupakan fungsi. Misalnya kita punya suatu titik, kita punya fungsi x kuadrat. Nah, itu kita masukin nilai x. Nah, itu mempunyai nilai minimal satu nilai. Nilai itu ada y. Nah, sedangkan kalau yang bukan fungsi itu kan jika eh, satu nilai yang kita ambil itu x itu memiliki banyak nilai. Nah, itu kayak apa sih namanya? Pemetaannya apa sih kalau bahasa itunya? Domain ya. Domainnya memiliki beberapa kodomain. Nah, itu biasanya bukan merupakan fungsi. Biasanya atau memang bukan? Ya, memang bukan. Jadi, do you want to revise your first answer or do you still with your first answer? Masih dengan jawaban yang sama di awal atau mau merubah jawaban? Sebenarnya sih masih ragu. Kalau yang gambar 3 itu misal kita ngambil dari titik X itu memiliki dua nilai ya, nilai Y. Nah, itu ragu juga sih. Kenapa ragu? Misalnya kita ngambil X-nya itu 3, nah Y-nya itu kemungkinan kan 3 kurang 1, 2, Y kuadrat akar plus minus akar 2. Which means? Mungkin disagree. Disagree with yourself. Disagree with yourself berarti. Yes. Oke, kita dengerin Rizky. Rizky is disagree also. Iya, Mem. Ya, silakan. Gimana? What is your explanation? Ya, izin off cam memang karena masalah signal. Oke. Kalau yang seperti kita tahu ya untuk fungsi itu dia domainnya tuh harus tepat satu kepada kodomainnya. Tapi untuk kodomain itu dia biasa bebas untuk memiliki apa ya pasangan lah artinya. Kalau kita lihat untuk yang gambar figure 2 itu kan dia untuk X-nya itu beda-beda ya memang. Ada yang 2, ada yang min 1. Ada min 2, ada yang min 2. Cuman beda di negatifnya. Cuman karena si Y-nya itu kita sebagai kode main, dia itu bisa memiliki dua pasangan. Jadi dia termasuk fungsi. Tapi karena kalau kita lihat figur 3, itu X-nya itu memiliki dua pasangan, yaitu Y dan min Y. Karena X itu kita anggap sebagai domain, jadi itu dia bukan fungsi memang. Karena dia memiliki lebih dari satu pasangan. Berarti X yang sama, betul gitu maksudnya? Ya, X yang sama X itu yang tidak boleh sama. memiliki hasil yang berbeda. Dua nilai atau lebih. Jadi hasilnya Oke. untuk X. Okay. I think before we come to a conclusion, I will Ya, give you kalau misalnya about. kita Okay. anggap Wait. untuk yang Okay. Thank you, Rizky. figur 2 itu kenapa dia
It's Ibu kurang jelas mendengar suara Rizky, kayaknya memang koneksinya kurang baik ya. So before we come to a conclusion, I'll give you 1 minute to search. Silakan search saja secara bebas. Untuk ya, Yes. Okay, he's still trying to speak. Ya, silakan gunakan waktu 1 atau 2 menit untuk search what is the definition of function, and then you have to determine which one of these figures is a function. Silakan, Ibu kasih 1 atau 2 menit untuk memberikan jawaban. Okay, have you found an answer for my question? Muhammad Yusuf, what do you think? Kalau menurut saya figur 3 itu bukan sebuah fungsi karena definisi fungsi itu kan memiliki setiap domainnya memiliki tepat satu kodomain. Dan di figur yang ketiga ini, oh ya, tentang domain tuh biasanya ada di horizontal axis, sedangkan kodomain itu di vertical axis. Sedangkan di gambar yang ketiga ini, figur 3 ini, domainnya adalah X. Dan kodomainnya, dan Yes. setiap domain yang ada di sini memiliki 2 kodomain. Itu tidak termasuk fungsi. Betul. Yes. So, tadi Ibu berikan 1 atau 2 menit untuk kamu searching. Try to remember the definition of function yang I assume that you already know about the definition of function, tapi ternyata masih banyak yang lupa ya. Betul sekali apa yang dijelaskan Yusuf. Every one domain must have one codomain, satu pasangan. Jadi kalau kamu lihat grafik, simple aja sebetulnya. Kamu ambil sembarang garis vertikal, lalu kamu cari intersectionnya terhadap grafik tersebut. Apakah dia memotong grafik di lebih dari 1 titik atau tepat 1 titik? Kalau di gambar 2, setiap garis vertikal yang kita buat itu akan memotong grafik tepat di 1 titik. Benar nggak? It will intersect the curve at exactly 1 point. Sementara kalau di figure 3, if you take an arbitrary vertical line, you will have more than 1 intersection point. Benar nggak? Kamu ambil tarik garis vertikal sembarang, kamu akan dapat lebih dari 1 intersection point. Ketika lebih dari 1 intersection point, maka itu grafik bukan grafik fungsi. Masih ingat nggak waktu SMA belajar kayak gitu? Masih ingat nggak? Nah, itu tolong diingat. Jadi di sini kita akan, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Di sini kita masih membahas tentang grafik secara umum. Oke? Nah, di sini, di slide ini sebetulnya tadi Ibu ingin menunjukkan simetrik ya. Simetrik with respect to the y-axis, simetrik with respect to the x-axis. Nah, ada juga simetrik with respect to the origin, jenis yang ketiga. Nah, ini nanti kaitannya sama fungsi genap atau even function dan fungsi ganjil, odd function. Nanti ada bahasannya setelah ini. Contoh gambar grafik yang symmetric with respect to the origin. Jadi jelas ya, figure 3 is not a function. Figure 2 is an example of a function. Alright? Do we agree? Yes, ma'am. Oke, thanks. Nah, kita lanjut.
Nah, definition. Oke, sebentar ya. Ibu harus close ini dulu. Hmm. Definition and notation of function. Nah, di sini kita lihat a function f itu biasanya simbol dari function ya, f kecil ya, is a rule of correspondence that associates with each object x in one set called the domain, a single value fx from a second set. Di sini ada kata a single value fx ya. The set of all values so obtained is called the range of the function. Range itu adalah daerah hasil ya. Domain daerah asal, betul? Betul, Mem. Oke, sebentar. Oh, gambarnya di sebelah ya. Nah, di sini kita biasa pakai huruf kecil f atau g. Huruf besar juga bisa, tapi lebih common kita pakai huruf kecil untuk to name a function. Nah, kemudian domain and range of function. To specify a function completely, we must state in addition to the rule of correspondence, the domain of the function. For example, if f is the function defined by fx equals x squared plus 1 with domain, the set of -1, 0, 1, 2, 3, then the range is 1, the set of 1, 2, 5, 10. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap x, every x in domain has a single value in range. Benar? Okay. When no domain is specified for a function, we assume that it is the largest set of real numbers. This is called the natural domain. Ya, jadi kalau nggak di-specify domainnya, maka kita asumsikan dia himpunan bilangan real, ya, real numbers. Oke. Lalu graph of function. Nah, sekarang ini graph of function. Tadi kan masih graph of equations ya. Nah, sekarang kita graph of function. Nah, kita lihat di sini. The graph of a function f is simply the graph of the equation y equals fx. Di sini ada contoh fx equals x squared minus 2. Yang B, coba dibaca yang B. Silakan baca fungsi gx-nya apa? Gx. Siapa yang mau baca? Ya, saya boleh, Mem. Ya, Arif. Gx equals 2 divided by x minus 1. Yes, we can also say gx equals 2 over x minus 1. Jadi pernya kita bisa baca over ya. Nah, sekarang coba Arik lanjutin baca yang tabel di bawah. Untuk function, domain, and range. Okay, Mem. The first is fx equals x the power of 2 minus 2, domain all real numbers, and range x such that sorry, Mem. Y such that y more than or equals -2. Okay, let me interrupt for a Okay, while. Mem. Kita perbaiki dulu ya. Fx equals x squared. Jadi kita bacanya karena dia pangkat yang istimewa ya. X squared pakai id belakangnya. X squared, kemudian baca range-nya kita yang kemarin kita pelajari apa? Range is the set of y such that titik 2 juga bisa kita baca such that ya. Is the set of y such that y is greater than or equal to -2 or -2. Gitu ya. Sekarang yang gx, Arik silakan. Okay. Second is gx equals 2 over x minus 1, and the domain and the set of x such that x is not equal 1, and the range is the set of y
such that y is not equal 0. Okay, so when we use is not, when we use is equal, maka harus ada to di depan, di belakangnya. Jadi kalau ini juga sama. The set of x such that x is not equal to 1. Or the set of y such that y is not equal to 0. Oke, Oke, ma'am. bagus ya. Jadi yang lain tolong, yang kemarin sudah dipelajari, jangan dilupakan ya cara membacanya. Baik, Nah, ma'am. ini untuk graph of function. Selanjutnya kita punya apa lagi di sini. Nah, ini tadi ya, even and odd functions. Apa maksudnya even functions? Even functions itu kalau if you substitute x with minus x, then apa di sini? f minus x equals to fx. Itu untuk even function. Sementara kalau untuk odd function, f minus x equals to the negative of fx. Nah, fungsi ganjil atau odd function ini symmetric with respect to the origin. Kamu lihat contoh gambar 8. Gambar contoh 8 adalah is an example of an odd function. Kalau kamu ganti x-nya jadi minus x, di situ jadi nilainya sama dengan min gx. Oke. Kemudian di sini juga ada two special functions. Apa aja di sini yang disebutkan sebagai two special functions? Kita sebut yang pertama the absolute value function atau fungsi nilai mutlak, and the greatest integer function. Kita lihat simbolnya itu seperti kurung siku, tapi garisnya tuh double gitu. Kalau absolute value function, definitionnya apa? Siapa mau baca? Definition untuk the absolute value function. Read the formula. Baca aja, salah juga nggak apa-apa. Insya Allah kalau ini kan simbolnya masih sederhana ya. Jadi absolute value punya dua nilai ya. Siapa mau baca? Ayo. Najwa mungkin mau baca, Najwa. Silahkan. The absolute value of x equals to the absolute value function of x equals to, silahkan lanjutin. Sebentar, yang mana tadi, Mem? Oh, Ya, yang atas tuh. the absolute value function and the greatest integer function, they are defined by the absolute x is equal to x if x larger or equal to 0, or minus x if x is lebih kecil apa ya, Mem? Lupa, Mem. Smaller than 0. Okay, is smaller than 0. Is greater than or equal to 0. Yeah, so it has two formula. The absolute value function of x equals to x if x is greater than or equal to 0, and equal to minus x if x is smaller than 0. Nah, sementara untuk yang bawah ini kita sebutnya the greatest integer less than or equal to x. Ya, silakan disebutin. The greatest integer less than or equal to x. Berarti dalam bahasa Indonesianya apa tuh? In bahasa Indonesia apa? Audrey Syahada. Apa dalam bahasa Indonesia untuk the greatest integer less than or equal to x? Yes. Dalam bahasa Indonesia apa? Dalam bahasa Indonesia apa? Can you hear me, Audrey? Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan x. Okay, thank you.
bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi contohnya untuk di sini ya ada contoh ya, minus 3.1 itu berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X itu adalah minus 4. Ini untuk bilangan negatif. Tapi kalau untuk bilangan positifnya, maka nilainya adalah 3. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita punya partial catalog of functions. Kita juga punya constant function, yaitu fungsi konstanta, dan identity function, atau fungsi identitas. Ya, ini gambarnya jelas ya, bedanya constant function and identity function. From these two simple functions, we can build many important functions. Kita punya polynomial function. Polynomial function itu nanti degree-nya atau pangkatnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. N is the degree of the polynomial function. For example, fx equals ax plus b is a first degree polynomial function, atau kita biasa sebut linear function. Kemudian kalau degree-nya 2 atau second degree polynomial function, kita biasa sebut quadratic function. Nah, kalau yang bentuknya pecahan atau rasional, kita sebutnya rational function. Dia ada pembilang, ada penyebut. Tapi harap perhatikan untuk rational functions, maka ada batasan-batasan domain yang harus dipenuhi ya. Seperti itu. Nah, ini an explicit algebraic function. Masih ada lagi fungsi-fungsi trigonometri yang Ibu nggak sebutkan di sini, tapi kamu juga perlu tahu ya. Ada fungsi trigonometric function, ada inverse trigonometric function, ada exponential function, ada logarithmic function. Ya, ini adalah semuanya ada di buku kalkulus. Now, do you have any questions? Nah, ini sumbernya. Any questions for now? Nah, kalau nggak ada, Ibu ada beberapa soal. Coba diperhatikan baik-baik. Di sini, I have a contextual situation. So as you can see from the slide, you have to draw the graph of the following situation. So the context is cycling. If a cyclist travels along a direct route from town A to town B, with X is the distance of the cyclist from town A in miles, and Y is the distance of the cyclist from town B in miles, can you draw the graph that represent the situation? Silahkan dipahami dulu, lalu kemudian kamu coret-coret X-nya siapa, Y-nya siapa, kira-kira gambar grafiknya seperti apa nih? Jelas nggak kira-kira instruksinya? Oke, Ibu beri 3 atau 5 menit ya untuk memikirkan kira-kira grafiknya seperti apa nih. Nanti Ibu akan panggil namanya.
Please provide the graph in on your paper. You can share your screen or you can also draw the graph on this slide. Silakan. Udah belum kira-kira? Novita, have you found the graph? Wait, ma'am, belum. Okay, is there any difficulty, Novita? Unmute, please. Is there any difficulty? Suaranya tidak, ma'am. Terdengar. Ada kesulitan nggak? Kalau fungsinya itu ya sama dengan X, benar nggak, ma'am? Kenapa ya sama dengan X? Because jarak dari A ke B akan sama dari jarak B ke A. Betul. Itu betul, tapi yang diminta adalah, tapi di sini yang minta ditunjukkan apa? Ada yang punya interpretasi berbeda mungkin? Over about all the towns. Yes. Interpretasi dari soal ini? Over or about AB is equal to, ya pokoknya ini Indonesia ya, untuk jaraknya sendiri kita misalkan itu titik siklesnya itu ada di 0,0 ya, alias di titik pusat koordinat. Nah, untuk kota A-nya sendiri kita interpretasikan itu berada di titik X, 0 dan titik B di 0, Y ya. Mhm. Nah, jarak antara keduanya itu
mungkin dapat jarak antara kedua itu dapat diinterpretasikan dengan rumus teorema sejenis hipotenusa lah. Pitagoras misalkan. Untuk AB-nya sendiri sama dengan akar dari penjumlahan antara X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Oke. Semenjak jarak A-nya sendiri kan misal dari 0 ke 0 ke X, 0 sendiri adalah X ya. Begitu juga dengan antara B dengan si cyclist-nya itu. Okay. So, what is the difference between this problem and the usual problems that you often face in the textbook? Biasanya soal yang sering kamu dapatkan di buku-buku itu kan adalah kamu punya rumus fungsinya. And then you have to draw the graph of the given function. Benar nggak? Novita bisa bedain nggak bedanya soal yang diberikan sama soal yang biasa kita biasa kerjakan gitu kan? Biasanya rumusnya udah ada fx sama dengan x atau fx sama dengan x kuadrat. Gambar grafiknya, ya udah kita plot titik-titik kan seperti yang tadi Ibu jelaskan. Tapi di sini kita nggak tahu rumus fungsinya apa. Nah, kamu yang harus memformulate dengan informasi yang diketahui bahwa di sini informasinya adalah a cyclist travels along a direct route from town A to town B. Berarti the situation is when the cyclist is traveling from A to B. That's the function that you have to draw the, what is it? Maybe the movement of the cyclist. Jadi kalau dia menempuh jarak X misalkan, maka seberapa jauh lagi dia terhadap kota B. Misalkan dia menempuh X dari kota A, maka masih berapa jauh lagi dia ke kota B. Dia menempuh jarak X plus 1, maka masih seberapa jauh dia ke kota B. Jadi kita membuat fungsinya dari pergerakan si cyclist ini, dari A ke B. Jadi bukannya kalau yang tadi Novita sebutkan Y sama dengan X itu berdasarkan jarak A, B itu sama dengan jarak B ke A kan? Iya itu betul. Tapi yang mau kita formulate ke function adalah si pergerakannya si cyclist ini dari kota A ke kota B. Kira-kira yang bisa menjelaskan nggak? Tadi sebetulnya Rafli udah mulai ada yang nyangkut-nyangkut sedikit sih. Ya. Gimana interpretasinya atau representasi situasi ini ke dalam bentuk grafik? Let X be the distance of the cyclist from town A in miles. Kita tahu nggak jaraknya A ke B berapa? No, we don't. We don't know. Can we assume, maybe can we make an assumption, misalkan dia sebuah konstanta apa atau gimana gitu, sehingga kamu bisa gambar grafiknya? Bisa, Mem. Yes, Rizky, gimana? Kalau saya misalkan tuh untuk jarak A ke B-nya itu 5 mile. 5 miles, oke. 5 miles. Jadi untuk fungsinya bisa kita misalkan untuk fungsi dari kota A ke B itu Y sama dengan 5 dikurang X. Y sama dengan 5 dikurang X. Kenapa tuh? Karena kan untuk ini ya di dalam soalnya itu X itu sebagai jarak dari si pesepeda ini dari kota A. Jadi kalau misalnya X ini kalau di awal itu berarti dia jaraknya 0, Mem. Karena kan dia belum jalan dari kota A. Betul. Terus untuk yang Y itu dia itu jarak si pesepeda dari kota B. Berarti kan kalau saya misalkan tadi jaraknya itu 5 ya. Berarti untuk menit atau bisa saya bilang dia belum jalan itu jaraknya masih 5 mili dari kota B. 5 mil. Jadi kalau kita misalkan bikin grafiknya itu kemungkinan dia bakal ngebuat model apa ya saya bilangnya. Do you want to make some drawings on the slide, or do you want to share your own drawing? Mungkin saya akan ini gambar saya aja, Mem. Langsung di sini di slide.
Iya, Atau mau share? iya mem. Mau Iya, share aja. yang mana? Oh, mau share aja. Oke, let me stop share. Oke, di sini tadi Rizky sambil mempersiapkan ya, Iya sambil mem. mempersiapkan yang di-share. Kita semua udah mendengarkan tadi Rizky assume that the distance between A and B is 5 miles. Can we do that? Ya sah-sah aja sebetulnya karena memang nggak diketahui di soal. So we can make an assumption. But if you want to be more general, we can assume the distance to be another with a symbol, for example, with a variable, misal jaraknya S atau jaraknya D, boleh nggak? Karena yang mau kamu gambarkan adalah the relation between the distance that the cyclist take from A to B. Jadi kamu boleh ambil permisalan 5, 100, atau kamu mau pakai variabel untuk menyatakan apa namanya fungsinya lebih general juga boleh. Misalkan S gitu. Kita biasa pakai S untuk jarak ya, biasanya kalau di rumus ya. SVT gitu kan. Nah, dari situ kamu bisa mulai melihat hubungannya tadi yang seperti dijelaskan oleh Rizky. So, Rizky, are you ready? Please try to explain in English. Okay, ma'am. So, from the problem, we know that a cyclist travel along a direct route from tower A to the town B. So, in the problem, let X be the distance of the cyclist from town A in miles, and Y be the distance of the cyclist from town B in miles. So, I assume that the distance between town A and town B is 5 miles. So, we can draw for the maybe I assume for the 0 minutes, or maybe we can say the cyclist is not maybe we can say is not maybe we can say is in town A, is still in town A. So we assume that in the town A the X is still 0, but in the Y the Y is 5 because the distance from the cyclist and the distance from cyclist to the town B is 5. So we can assume that the function is Y equals 5 minus X. So if the Y is 0, or maybe we can say the cyclist, the distance from the cyclist and the town B is 0. So now the distance of the cyclist from town A is 5 now. So we can draw the graph like this. As you can see, the graph is, maybe we can say it's like a triangle, and maybe we can say the what is maybe itu aja mem untuk dari saya. Oke, thank you Rizky. Jadi, if you look at the graph, maybe ada yang mau kasih masukan kira-kira istilah matematik apa nih yang bisa kita sebutkan dari gambar ini? Yuk, ada nih, come on. Silahkan. Istilah apa yang bisa kita The lihat? gradient of the line. Sorry, roughly. Loyal addition, sorry. Can you speak Nah, ini. clearly? Maaf ya, terpatok gitu. Nah, dari Can you sini kan, repeat? ini kan untuk yang pastinya sih, sekalipun ini kan hampir sesuai dengan apa yang saya gambarkan ya pada my paper ya, itu untuk M-nya sendiri alias gradiennya sendiri, rumus M sendiri Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, Y2-nya sendiri ya YB-nya YA-nya 0 ya, berarti Y ya. Sementara untuk X2-nya sendiri, XB-nya itu 0, XA-nya itu X, 0 dikurang X sama dengan minus X. Jadi, mau berapapun jarak atau interpretasi antara A dengan B, itu pasti diinterpretasikan dengan garis lurus bergradien min Y per X. Oke.
Well, what are the mathematical terms that we can find from the graph? Tadi Rafli menyebutkan gradient of the graph. Gradient itu M ya simbolnya ya. Kita biasa sebut juga apa istilah lainnya dari gradient? The slope of a line. Sama ya, bisa gradient, bisa slope. Ya enggak? What is the formula of finding the gradient or the slope? Tadi Rafli nyebutin y2 minus y1 over x2 minus x1, benar? Atau we can also say istilahnya rise over run. Pernah dengar nggak itu istilah itu? Pernah dengar nggak? Ibu bisa nyoret-nyoret nggak sih di sini? Able. Alias bisa. Slope sama dengan rise over run. Rise itu yang tadi ya, Y2 min 1 per X2 min X1. Oke, tadi itu istilah yang sudah disebutkan Rafli. Ada lagi istilah yang lain? Kok hilang? Oh enggak. Titik 5,0 ini apa? Apa ini istilahnya? Tadi kayaknya ada deh di slide yang Ibu sebutin. Koordinat. Koordinat, yes. Lebih spesifik, lebih spesifiknya kalau dia titik potong terhadap sumbu X, apa istilahnya? Benar kan ini titik potong terhadap sumbu X kan? Iya. Ya, rise-nya sendiri itu ininya naiknya gitu, naik turunnya. Namanya apa? Istilahnya apa? Oke, 5,0 ini dan apa namanya? Ayo. Titik potong Intersection, man. Intersection point itu benar, tapi spesifik untuk titik potong terhadap sumbu X kita sebut X-intercept. Oke? Nah, ini kan tadi istilahnya udah Ibu sebutin. Jadi jangan dilupakan lagi. Sementara yang ini 0,5 betul ya? Kita sebutnya apa? Y-intercept. Yes? Nah, ini tolong jangan dilupakan karena istilah-istilah ini berkaitan erat sama istilah yang ada di konsep function. Intersection points, betul. Intersection between the graph and the x-axis. Nah, itu kita sebutnya x-intercept and y-intercept. Kemudian tadi, fungsinya ini sendiri namanya apa? Kalau degree-nya 1, x-nya kita sebut, ini kan polynomial function. Nama jenis fungsinya apa tadi? Linear function. Yes, linear function. Ya, ini istilah-istilah yang tadi sudah Ibu sebutkan. Linear function. Kenapa linear function? Because x has the degree of 1. Betul ya? So, based on this graphic, we can also state the distance between A and B as sembarang misalkan S. Jadi misalkan kamu mau pakai sembarang juga boleh Y sama dengan S min, kok hilang? S, kok hilang aja? S minus X. Itu juga boleh ya. Nah, di sini tadi apa namanya? Rizky pakai permisalan 5. So what happened what can you explain from the x-intercept and y-intercept related to the contextual situation? As 0,5 x sama increases, 5,0. y decreases. Yes, please. Yusuf? As x increases, y decreases. Yes, as increases. Oh, x ya. As x increases,
Y decreases. That's correct. Kenapa kita bisa katakan itu? Karena the gradient is negative. Benar nggak? Or it has negative slope. Negative slope. Nah, kalau kita perhatikan titik-titik potong ini 0,5 di sini, ya. So, this point, the y-intercept, is the point where the cyclist start. Benar nggak? Yes or no? 0,5 ini titik saat dia start, benar? The starting point, is it correct? Benar nggak? Is it true that Yeah, ma'am. 0.5, yes, or the y-intercept is the starting point of the cyclist, and the x-intercept is the finish point or the end point of the cyclist. Karena saat dia mencapai finish, dia sudah mencapai 5 miles yang ditempuh, ya enggak? Seperti itu. So can you understand? Because I still have more problems related to the contextual situation and you have to draw the graph of the situation. Ini contoh pertama tadi sudah dijelaskan oleh Rizky dengan sangat baik. Thank you, Rizky. You can stop share. Sekarang kita lihat lagi. Ini yang tadi ya. Sekarang selanjutnya kita punya situasi apa? Internet cafe. Okay. Internet cafe. An internet cafe charges a fixed amount per minute to use the internet. X is the number of minutes spent on the internet. Y is the cost of using the internet in dollars. So please draw the graph of this situation. Sorry, let me talk in Indonesian language. Nah, Rafli, do you have any question? untuk penjelasannya saja. Okay, maybe we will wait for 5 minutes because the other is still solving the problem. Okay, we will discuss this problem in 5 minutes. All right. So unless you have questions, kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya.
Okay, just draw the graph. You don't have to formulate the function, or you don't have to answer the questions on the right side. How many minutes will $8 buy? Because in this context, we do not know the fixed amount per minute ya. Jadi kita cukup gambar grafiknya aja. Siapa yang mau share? Yang sudah boleh share grafiknya dan dijelaskan. Ya, saya boleh deh, Mem. Yes, please, Arik. Sebentar, Mem. Ya. Apa sudah terlihat, Mem? Oke. Yang lain terlihat ya. Yeah. So in this graph, the x is to the number of the minutes and the y is $2. Three. Okay. So maafin tadi boleh lihat soalnya nggak, Mem? Saya lupa situasinya. Okay. What should I do? Should I share my screen or? Oh ya, Mem, boleh, Mem. Saya tadi lupa akses, Mem. Oke, silakan di screenshot dulu. Internet cafe. Sudah? Ya, sudah, Mem. Oke. Oke. So, the draw the graph of the following then change internet, and the x equals the number of minutes spent on the internet, and the y using the internet, and how many minutes will $8 buy. Okay, and when the $8, the minute is 8. So the function is x equals t multiplied by y, and the t is the parameter of maybe the dollars or minutes. Seperti itu, Mem.
Okay, so what kind of function is it? A linear function, ma'am. It's a linear function. Can you explain the graph based on the situation? What does the graph say about the situation? Uh, Did you assume that 1 minute costs for $1? Because I see number eight, uh, integer eight. yes, ma'am. Okay. So maybe any other comments from the others? Yang lain silakan boleh berkomentar. Is it x equals, what is it, t? Yeah, ma'am. The to parameter of minutes order for mungkin bisa jadi y sama dengan tx, ma'am, gitu, ma'am. Iya, Bisa oke. dibalik. Y sama dengan x juga boleh kali ya. Iya, Kalau misalkan the cost per minute is $1, then y equals x is correct. So the graph that represents this situation is a linear function. Yang lain ada komentar? Jadi ini kebalikan dari situasi yang tadi ya. Kalau yang tadi when x increases, y decreases. Kalau ini y increases as x increases grafiknya. Y ikut naik ketika x juga semakin iya. besar. Seperti itu ya. Ketika time-nya makin lama, maka cost-nya juga makin besar. So this is a linear function or a linear graph with positive slope. Dengan kemiringan yang positif ya. Yes, ma'am. Okay, thank you, Arik. Baik, ma'am. Sama-sama. Do you have any questions or comments for the others? Okay. I will give you another question. Okay, test drive. A car drives along a test track. X is the average speed of the car in meters per second, and Y is the time it takes to travel the length of the track in seconds. So draw the graph of this situation.
Sudah di screenshot soalnya. Silahkan ya kalau ada yang mau share the graph. Maybe you can use the formula of SVT. SVT kan? Bisa kan? S itu jarak, V itu kecepatan. Terus kalau misalkan sumbu Y-nya itu sebagai apa di sini? Waktu, Mem. Waktu. Oke. Maka kira-kira jika kamu bayangkan formula fungsinya, maka waktu itu sebagai hasil fungsinya, lalu variabel X itu adalah kecepatannya kan, sebagai variabel di domainnya. M pangkat S ya. Ya, jadi kira-kira grafiknya seperti apa. Jadi yang penting tuh nggak usah precise banget. Yang penting menggambarkan situasi hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Ada yang mau share gambarnya? Ayo silahkan. Salah nggak apa-apa ya. Is that in this problem we interpret it with equation length or distance mungkin ya. Oke, betul. So what is the graph? Kira-kira grafiknya seperti apa gambarnya? Yuk, di-share. Mungkin ada yang mau share gambarnya. Oke, siapa yang mau share grafiknya? Saya boleh dulu. Oke, silahkan Rizky.
Oke, di sini saya misalin X sama Y-nya seperti di soal. Let X is the average speed of the car in meter per second. And let Y is the time it takes to travel the length of the track in second. Kita kan tahu rumus untuk kecepatan itu jarak dibagi waktu. Speed is equal to distance and divided by the time. Saya asumsikan di sini panjang treknya itu 200 meter. We assume that the length of the track is 200 meters. And we conclude that Y is equal to 200 per X. Jadi semakin besar kecepatannya, waktu yang dihasilkan itu semakin kecil, semakin cepat. Begitu juga kebalikannya. Jadi ini grafik berkebalikan. Untuk gambar grafiknya seperti ini, Mbak. What is the term for grafik berkebalikan? Atau nama fungsinya apa nih istilahnya? What is the mathematical term? Tadi istilahnya udah disebut tuh, grafik berkebalikan berarti. Ada nama fungsinya nih, fungsi apa ya? Untuk yang hubungannya Y equals 1/X. Jadi kan 200-nya bisa konstanta berapapun ya, tapi kita tahu hubungannya itu Y equals 1/X. Nah, itu nama fungsinya apa? Nama grafik ini namanya fungsi apa? Iya, jadi kan karena ini kan X mendekati 0 ya, dan perlu diketahui juga itu untuk Y-nya sendiri ya, semakin kecil angka X-nya itu kayak semakin jauh posisinya dari titik pusat ya. Yang artinya juga itu kayak mau gak mau konsep limit harus diambil dari situ. Ya, what is the term for the function? Kita sebut fungsi ini atau grafik fungsi ini, fungsi apa namanya? Special function. Special functionnya apa? Y sama dengan 1 Asymptot per bukan, X. Mem? Asymptot itu garisnya. Kayak mendekati gitu. Oh, Inverse fungsi nggak bisa? Inverse fungsi itu berlaku untuk sembarang algebraic function ya, bisa macam-macam bentuknya. Tapi kalau 1/X ini kita sebutnya the reciprocal function. Ya. So 1/X atau 1/X. Kenapa warnanya tidak baca tapi ya. Yang biru ini Ibu tulis kebaca nggak? Udah nggak bisa di itu ya. Kebaca nggak yang biru? Kebaca, Mem. Oh, oke. Thank you. The reciprocal function. Yes. Fungsi resiprok. Iya, karena kita tahu hubungan dari apa tuh namanya, pakai rumus SVT tadi kan, kalau Y-nya adalah time, maka time itu kan S per V kan. S-nya itu bisa berapa aja, bisa 200, bisa 1000, bisa 10. Tapi kita tahu bahwa hubungan antara T dan V itu adalah berkebalikan. T sama dengan 1 per V kali S. Jadi bentuk grafik dasarnya adalah bentuk grafik 1/X. Seperti ini, benar. Ya. S-nya itu bisa, jaraknya bisa kita asumsikan berapapun. Karena memang tidak ada informasi lebih lanjut di soal ini. Seperti itu ya. Nah, fungsi ini kita sebut reciprocal function. Lalu ada batasan domain nggak untuk reciprocal function ini? What is the domain of the function? Ada batasannya itu ternyata. Yes, pokoknya what is it? Harus mungkin lebih dari 0 sedikit ya. Pokoknya apabila salah satu dari X ataupun Y-nya ada yang 0 itu, maka untuk tidak bisa dikatakan fungsi gitu. Jadi untuk fungsi resiprokal ini kan bentuknya rational function ya, di mana penyebutnya adalah variable X. Jadi udah pasti domainnya X is not equal to 0. Gitu. Karena ini konteksnya time, maka X juga harus apa? X is greater than 0. Seperti itu ya. Nah, thank you Rizky for sharing your answer. Now, I still have 2 more questions left and one
questions for assignment. Jadi in total, can you stop sharing, Rizky? So I can share my. Oke, Ma'am. Ya. Nah, kemarin-kemarin Ibu always forget to set up the submission for assignment ya. Jadi kali ini insya Allah nggak akan lupa lagi, nanti Ibu akan bikin untuk submissionnya di MS Team. So I still have some problems. Satu, tentang letter, bus, and then this one. So you have to see this. Yeah, this is for your assignment. Jadi ada 3 soal ya. And please make sure when you give your graphic, provide the graphic with an explanation. How did you get the graph? Okay, what is the interpretation of the graph related to the contextual situation? Okay, do you have any questions? Gak ada? Okay, I think this is the end of our meeting today. Please check the MS Team for your assignment submission. Ya, before our next meeting, kalau gitu ya, sebelum Senin pekan depan sudah harus terkumpul. Oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, ma'am. Terima kasih, Ma'am.